Hmm. Oke, ya. Oke, pertanyaan apa langsung? Ya, Assalamualaikum Bang Firman Chandra. Oke. Bang, ini terkait kerusuhan di PN Utara yang melibatkan Rasman, Firdaus Oibo, dan Bang Hotman. Menurut Abang sebagai praktisi hukum sesama advokat, pengacara juga, melihatnya seperti apa sih Bang, dan tanggapan seperti apa Bang? Oke, saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, praktisi hukum, dan pengajar di Majelis Ilmu Hukum. Melihat bahwa sesama rekan advokat, sebenarnya saya miris juga. Kenapa bisa terjadi? Karena bagaimanapun profesi advokat adalah officium nobile, profesi yang sangat terhormat di masyarakat. Makanya kita dengan kalimat officium nobile harusnya bisa menjaga etika kita. Etika kita pada saat bertindak di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan, di dalam persidangan ataupun di luar persidangan, melekat kepada harkat martabat kita sebagai advokat atau human dignity kita sebagai advokat harusnya bisa dijaga. Advokat itu sama dengan polisi, sama dengan jaksa, sama dengan hakim. Kita adalah aparat penegak hukum. Namun kalau polisi punya atasan, kalau jaksa punya atasan, hakim punya atasan, polisi punya atasannya, berarti ujungnya Kapolri, dan ada lembaga yang mengawasi namanya IPW atau Komnas Polisi. Kemudian jaksa, ujungnya adalah Jaksa Agung, dan ada pengawas namanya Komisi Kejaksaan. Begitu juga hakim, ada atasannya, mulai dari Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Tinggi, dan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian pengawas adalah Komisi Yudisial. Nah, advokat itu officium nobile. Awal semuanya itu karena pecahnya organisasi advokat. Awalnya adalah single bar, hanya Peradi saja, Perhimpunan Advokat Indonesia. Sekarang pecah menjadi beberapa organisasi advokat. Bagaimana bisa mengontrol kalau multibar? Kalau single bar kita gampang. Pada saat advokat anggota kami melakukan tindak pidana dan atau pelanggaran etika, kita bisa hukum, tidak bisa berprofesi lagi, atau kita masukkan sebagai delik aduan untuk ke penjara, di sel. Nah, dengan banyaknya organisasi advokat, ini yang sangat miris. Kenapa? Karena advokat yang A dikeluarkan dari organisasi A, dia pindah ke organisasi B. Ini yang membuat advokat jadinya lemah, gitu kan. Meskipun advokat itu seperti jenderal-jenderal, kita boleh berdiri sendiri. Beda sama kepolisian, ada atasan, ada tim. Kalau kita itu kadang-kadang bisa berdiri sendiri. Advokat itu adalah jenderal-jenderal pengacara sebenarnya. Mereka tuh bisa sendiri-sendiri, itu yang membedakan. Makanya officium nobile kita itu betul-betul harus dijaga oleh pribadinya masing-masing dulu, yang kita sebut etikabilitas, bahwa advokat dalam pendampingan jasa hukum harus jujur. Jujur tuh dimulai dari ijazahnya, itu yang paling penting. Bagaimana advokat harusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, harus S1 Fakultas Hukum, mulai dari fundamentalnya itu. Lulus, kemudian ikut PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Kemudian ujian profesi advokat. Lulus apa tidak? Di angkatan saya, itu ada seorang jaksa, mantan jaksa, pensiun dini, ikut ujian profesi advokat, tidak lulus-lulus sampai 4 kali. Waktu organisasinya masih satu, yang namanya Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Itu susah untuk jadi advokat itu. Nah, sekarang dengan banyaknya organisasi, jadi memudahkan orang untuk menjadi advokat. Nah, di situ. Kemudian setelah itu harus magang 2 tahun berturut-turut.
Bagaimana seorang advokat kalau tiba-tiba langsung dapat kasus? Harusnya magang dulu di yang lebih senior gitu loh. Harusnya dia bisa mengerti hukum itu apa sih? Kemudian perdata itu bagaimana sih? Hukum acara perdata itu bagaimana? Kemudian pidana itu bagaimana? Hukum acara pidana itu bagaimana? Nah, kalau dia tidak pernah magang di tempat yang seniornya, bagaimana dia mendampingi kliennya? Mulai dari etika kesopanan dalam persidangan, etika kesopanan dalam penyidikan di kepolisian, etika kesopanan di dalam penuntutan di kejaksaan, sampai persidangan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali. Nah, disinilah pentingnya fundamental itu. Kemudian masing-masing punya tupoksi. Advokat adalah membela pada saat sudah mendapatkan surat kuasa. Jadi mulainya kita sebagai pembela adalah dapat surat kuasa dari klien. Kemudian polisi tugasnya adalah menyidik, jaksa menuntut, hakim memutus. Jadi tidak boleh kita menambahkan pembela dan penuntut, nggak bisa. Dari sana sudah jelas tupoksinya. Jadi tidak boleh masuk ke tupoksi penegak hukum lainnya. Nah, ini yang harus dipahami oleh advokat muda atau advokat yang baru menjadi advokat meskipun usianya sudah sepuh. Ada juga yang mantan polisi, jenderal, pensiun jadi advokat. Ada. Namun dia harus magang juga, tidak boleh langsung jadi advokat, semestinya begitu. Bang, terkait Firdaus Elbo yang naik ke atas meja persidangan dan juga Rasman ingin ibaratnya menghampiri Bang Hotman yang terkait kayak adu fisik gitu, ini mencederai keagungan dari pengadilan nggak sih Bang, sebagai seorang hakim yang mulia? Terus menurut Abang sendiri itu bisa dicopot nggak sih Bang sebagai profesi sebagai advokat si Firdaus dan atau Rasman? Menurut Abang sendiri gimana? Pertama, tupoksi masing-masing itu sudah jelas bahwa advokat adalah membela, polisi adalah menyidik, jaksa menuntut. Makanya dia bikin namanya tuntutan, gitu ya. Hakim memutus, baik pidana ataupun perdata. Nah, dari sana jelas kalau sudah memahami. Makanya saya bilang tadi, pada saat magang disitulah diajarin. Jadi banyak advokat kita mungkin tidak magang, jadi langsung dapat kasus masuk ke persidangan. Akhirnya dia belum mengerti etika-etika. Hakim kenapa dipanggil yang mulia? Pada saat persidangan semuanya, baik Eropa kontinental atau Anglo-Saxon yang ada di Amerika ataupun di Inggris, negara persemakmuran, di Prancis, di Belanda, di Indonesia yang menganut Eropa kontinental pun, itu memanggil hakim di persidangan adalah yang mulia, meskipun dia adalah anak kita, adik kita, tetangga kita, teman sekolah kita. Pada saat di dalam persidangan itu memanggil hakim adalah yang mulia. Kenapa? Karena memang hakim adalah pemutus, memutuskan bebas seseorang sampai memutus pidana mati seseorang. Dan hakim akan bisa tahu pada saat fakta persidangan apakah dibebaskan atau dipidana mati ujungnya, atau dihukum dengan angka berapa puluh tahun misalnya, kayak gitu-gitu. Saya juga live Bang Firman. Oke. Saya lihat judul aman. Oke, yuk. Terus Jul. Oke, umrah dulu ya. Ya, umrah dulu. Ya, oke. Bang Firman, ini kan mendekati bulan Ramadan sendiri, kurang lebih beberapa minggu lalu, dan sebelumnya juga sempat ada selebriti terkena kasus penipuan travel umroh. Nah, Bang Firman sebagai praktisi hukum seperti apa sih melihatnya? Oke, teman-teman, saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, praktisi hukum, dan juga pengajar di Magistra Ilmu Hukum. Terkait adanya dugaan penipuan penggelapan umroh, ini memang sangat miris sih, karena bagaimanapun umroh, haji itu adalah sektor keagamaan yang sejatinya tidak boleh ada penipuan dan penggelapan. Karena apa? Yang berangkat umroh itu belum tentu orang yang mampu saja. Mereka punya niat untuk umroh jamaah tersebut.
mereka nabung, bahkan ada yang sampai 10 tahun nabung. Ada jamaah kami, jamaah travel kami, itu bahkan dari security yang gajinya cuma 1.700.000. Bagaimana bisa umroh? Tetap bisa umroh dengan menabung. Jadi yang berangkat umroh, yang berangkat ke Baitullah itu tidak semuanya adalah orang yang kaya. Banyak orang yang menabung harian. Kemudian ada lagi jamaah kami tukang sayur, jualan sayur. Dia mungkin untung sehari 50.000, 70.000, tapi bisa berangkat umroh gitu lah. Nah, bagaimana kita sebagai jamaah pun itu harus cerdas, harus smart, karena bagaimanapun Anda membayar, makanya sebelum membayar harus dipilah dan dipilih. Biro umroh atau yang kita sebut perusahaan penyelenggara ibadah umroh itu hampir 1.700 PT resmi dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Babel, sampai ke Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Total hampir 1.700 PPU. Kenapa tidak memilih yang berizin? Kenapa tidak memilih yang tidak memiliki track record buruk, yang tidak memberangkatkan? Nah, disitulah jamaah kita harus cerdas di sana. Kemudian berikutnya yang harus dilihat adalah sosmed, itu yang paling penting. Sosial media dari PPIU tadi harus dicek di Google. Apakah perusahaan tersebut sudah berizin? Sudah berizin, biasa ada tulisannya SK Kemenag, nomor U angka tahun 2000 berapa atau tahun 90 berapa. Nah, dari sana itu adalah sah sebagai perusahaan penyelenggara ibadah umroh yang berizin dari Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, selain dilihat sosmed dari PT tersebut, baik di Instagram, Facebook, ataupun TikTokers, dilihat lagi siapa pemilik dari PPIU tersebut. Pemilik itu adalah fundamental Anda bisa berangkat atau tidak. Karena integritas pemilik itu penting. Cek juga di sosmednya. Pemilik, lihat pemiliknya PTA itu namanya siapa, cek di sosmednya, di Instagramnya, di Facebooknya, di TikToknya. Apakah ada pernah pengalaman tidak memberangkatkan? Nah, itu jangan diulang lagi daftar di situ. Jadi fundamentalnya adalah dua, PT tersebut dan pemiliknya. Nah, setelah yakin bahwa PT tersebut milik dari A dan A tersebut orangnya berintegritas, baru